Halo semuanya, bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi, bagian-bagian, dan cara menghitung atau membaca skala pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai alat-alat ukur. Berbicara mengenai alat ukur, misalnya kalau kita ingin mengukur waktu, mungkin alat yang kita butuhkan adalah jam, bisa jam dinding, bisa jam tangan, atau mungkin kita bisa menggunakan stopwatch dan berbagai alat ukur waktu lainnya. Kalau misalnya alat ukur panjang, kira-kira yang pertama kali terlintas di benak kita apa ya? Oke, pasti kebanyakan dari kalian menjawab penggaris, karena memang yang paling sering digunakan oleh anak sekolah khususnya yaitu penggaris. Karena bentuknya yang simple dan mudah dibawa, jadi penggaris itu masih alat ukur panjang yang sering digunakan oleh siswa-siswi ya. Oke, tapi kalau misalnya kita ingin mengukur diameter cincin, apakah bisa pakai penggaris? Tentu tidak bisa ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, apa-apa saja sih alat ukur panjang. Jadi ada beberapa alat ukur panjang. Yang pertama di sini ada mistar atau penggaris, kemudian ada jangka sorong, dan ada mikrometer sekrup. Perbedaannya di mana sih? Nah, kalau dia mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Fungsinya bisa untuk mengukur benda yang permukaannya berupa bidang datar saja, contohnya kertas, ya. Nah, padahal kan kita membutuhkan alat ukur juga untuk benda-benda selain yang berbidang datar. Contohnya tadi mengukur diameter luar ataupun diameter dalam suatu benda seperti cincin. Nah, oleh karena itu kita juga membutuhkan alat ukur panjang yang lebih detail lagi. Salah satunya jangka sorong, ada juga mikrometer sekrup. Nah, mistar atau penggaris itu memiliki skala terkecil atau angka ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Sedangkan jangka sorong memiliki angka ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Dan untuk mikrometer sekrup, ia memiliki angka ketelitian 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, jangka sorong ini merupakan alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang. Nah, jadi jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan yang tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Jadi, bisa dibilang angka ketelitian atau tingkat ketelitian jangka sorong itu lebih tinggi dari penggaris. Begitu juga dengan mikrometer sekrup yang lebih detail lagi, ya. Tingkat ketelitian yang dimaksud di sini adalah nilai skala yang terkecil yang bisa diukur. Jadi jangan bingung ya, tadi tingkat ketelitian yang dimaksud adalah nilai skala terkecil yang bisa diukur. Jangka sorong, ya, kalau penggaris kan sudah biasa kita pakai ya. Nah, kita sekarang belajar mengenai jangka sorong dan mikrometer sekrup ya. Mengenai jangka sorong tadi Miss sudah sampaikan apa fungsinya dan berapa angka ketelitiannya, yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Hal tersebutlah yang menjadi kelebihan jangka sorong, dan selain itu karena ukurannya yang pas dan mudah dibawa kemana-mana, maka jangka sorong ini menjadi alat ukur andalan bagi para pekerja-pekerja teknik. Sekarang kita ingin melihat dulu bagian-bagian dari jangka sorong. Jadi berbeda dari penggaris tadi yang hanya memiliki satu skala pembacaan, jangka sorong dia punya dua skala, yaitu ada skala utama dan ada skala nonius. Di sini skala utama dia lebih panjang, dia letaknya berada di rahang tetap. Nah, sedangkan skala nonius dia lebih pendek dan letaknya berada di rahang geser. Selain skala nonius dan skala utama, di sini juga ada rahang dalam yang terdiri dari rahang tetap atas dan rahang geser atas ya. Di sini dia disebut rahang tetap berarti karena dia tidak bisa bergeser atau tidak bisa digeser. Yang bergeser itu adalah rahang geser atas. Nah, rahang dalam ini fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah. Sedangkan di bawah ada yang namanya rahang luar juga yang terdiri dari rahang tetap bawah yang tidak bisa digeser dan rahang geser bawah. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Nah, coba kita lihat perbedaan dari rahang dalam dan rahang luar pada jangka sorong.
Kira-kira seperti ini cara menggunakannya. Nah, ini untuk rahang dalamnya tadi yang terdiri dari rahang tetap atas dan rahang geser atas, ya. Sedangkan untuk rahang luar yang tadi juga terdiri dari rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Jadi bagian ini tidak bergerak dan yang bergeser adalah bagian rahang gesernya. Ini untuk rahang luar. Oke, cara pengukuran bendanya kira-kira seperti yang ada pada video ini. Kita kembali lagi ke bagian-bagiannya. Di sini juga ada baut pengunci dan tangkai ukur kedalaman. Tangkai ukur kedalaman ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Nah, itulah dia bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara pengukuran atau membaca skala pada jangka sorong. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu buah gambar bagian dari jangka sorong yang kita perbesar pada skala utama dan skala noniusnya. Nah, untuk jangka sorong, hasil pengukuran nanti yang kita dapat atau kita peroleh yaitu dengan cara menambahkan hasil pengukuran pada skala utama dan skala noniusnya. Nah, yang pertama berarti kita harus menentukan skala utamanya yang dibuat dalam satuan cm. Nah, skala utama itu cara menentukannya bagaimana? Skala utama yaitu yang letak garisnya sebelum angka 0 pada skala nonius. Yang di bawah ini kan skala nonius. Berarti sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, berarti bisa kita peroleh untuk skala utamanya adalah 5,3. Ya, 5,1, 5,2, 5,3. Tepat di sini sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, setelah kita mendapatkan skala utama, maka kita akan menentukan skala noniusnya. Mencari skala nonius yaitu yang berimpit dengan skala utama. Jadi kita mencari yang kelihatannya kayak bentuk garis lurus antara skala utama dengan skala noniusnya. Kira-kira di mana ya? Ada di sini ya. Oke, jadi dia seperti membentuk garis lurus antara skala utama dan skala nonius. Maka skala noniusnya adalah 5. Skala nonius ini kita kalikan dengan 0,01 cm. Tahu ya 0,01 cm itu apa? Yaitu tadi angka ketelitian pada jangka sorong. Jadi setiap skala nonius yang kita peroleh harus dikalikan dengan 0,01 cm. Karena di sini skala noniusnya adalah 5, maka hasilnya 5 kali 0,01 cm adalah 0,05 cm. Nah, berarti kita sudah mendapat skala utama dan skala nonius dong. Maka kita tinggal menjumlahkan untuk mendapatkan hasil pengukurannya, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama 5,3 cm ditambah skala nonius 0,05 cm. Diperoleh hasil pengukurannya 5,35 cm. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Seorang siswa mengukur diameter sebuah pipa menggunakan jangka sorong seperti yang terlihat pada gambar berikut. Yang pertama berarti kita akan menemukan atau harus mencari skala utamanya. Skala utama tadi skala yang berada sebelum angka 0 pada skala nonius. Nah, berarti di sini dong, ini angka 0 pada skala nonius. Maka skala utamanya adalah 4,1 ya, atau 4,10. Nah, skala noniusnya adalah 7 karena di sini kita bisa melihat sebuah garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Skala noniusnya 7 dikali dengan 0,01 hasilnya 0,07. Maka untuk hasil pengukurannya diperoleh skala utama tambah skala nonius yaitu 4,17 cm. Berikutnya kita akan belajar mengenai mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini digunakan dalam pengukuran panjang suatu benda yang kecil seperti mengukur panjang atau ketebalan plat-plat aluminium yang tipis, kemudian untuk mengukur ketebalan kertas, ketebalan kawat, dan lain-lainnya. Nah, karena alat ukur ini diperuntukkan untuk mengukur sesuatu yang sangat kecil atau tipis, maka skala yang paling kecil dari alat pengukuran ini atau dari mikrometer sekrup ini, skala paling kecilnya adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Sekarang kita ingin melihat dulu apa saja sih bagian-bagian dari mikrometer sekrup.
Di sini ada poros tetap. Poros tetap ini merupakan bagian dari mikrometer sekrup yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Ya, benda yang akan diukur diletakkan di antara poros tetap ini dan poros geser. Nah, poros geser ini bagian dari mikrometer sekrup yang berfungsi sebagai penekan benda saat diukur. Ya, sesuai dengan namanya, poros geser ini bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran benda yang sedang diukur. Kemudian di sini ada yang namanya pengunci, berfungsi untuk mengunci poros geser. Nah, ada skala utama, berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya dalam milimeter. Sedangkan bagian ini adalah skala nonius. Skala nonius ini berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama, sebut juga skala putar ya. Jadi sama seperti jangka sorong tadi pada mikrometer sekrup, dia juga memiliki skala utama dan skala nonius. Kemudian di sini ada pemutar. Pemutar ini fungsinya untuk memutar ke kiri atau ke kanan suatu poros geser. Sedangkan frame atau bingkai ini ya, yang berbentuk seperti huruf C, ini terbuat dari logam yang tebal dan kuat, di mana di bagian ujungnya terdapat poros tetap dan di sini terdapat poros geser. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara membaca mikrometer sekrup. Oke, membaca skala pada mikrometer sekrup, di sini saya sudah buat contohnya. Kita perbesar bagian dari skala utama dan skala noniusnya. Untuk mencari skala utamanya, kita bisa melihat skala yang ditunjukkan sebelum tertutup selubung luar. Ya, berarti garis terakhir yang ada di sini nih. Nah, cara menghitungnya di sini ada angka 0 ya. Ditambah dengan 0,5. 0, 0,5, 1, 1,5, selanjutnya sampai di sini ada 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Ini adalah yang terakhir, skala yang ditunjukkan sebelum tertutup selubung luar. Berarti skala utamanya adalah 8 mm. Ingat, satuannya adalah milimeter. Sedangkan skala nonius pada mikrometer sekrup, kita cari skala yang berimpit dengan garis pada skala utama. Ya, ini tadi skala utama, ini skala nonius. Kita cari skala yang berimpit dengan garis pada skala utama. Berarti yang ini dong. Ya. Oke. Maka skala noniusnya adalah 16. Ya, di sini ada angka 15. 16. Berbeda ya kalau di skala utama tadi kita tambahkan setiap garisnya 0,5. Berarti kita sudah memperoleh skala noniusnya tadi adalah 16. Setelah kita peroleh skala noniusnya 16, kita kalikan dengan 0,01 mm, yaitu angka ketelitian pada mikrometer sekrup tadi. Jadi hasil akhir dari skala noniusnya adalah 16 dikali 0,01 mm sama dengan 0,16 mm. Sama dengan jangka sorong, untuk memperoleh hasil akhir pengukurannya, maka kita akan menjumlahkan skala utama dan skala nonius pada mikrometer sekrup tersebut, yaitu 8 mm ditambah 0,16 mm, hasilnya 8,16 mm. Itu cara membaca skala pada mikrometer sekrup. Di sini ada saya buat contohnya lagi. Perhatikan gambar mikrometer sekrup berikut ini. Oke, nanti kita harus mencari terlebih dahulu skala utamanya. Di sini ada 3, setelah 3 ditambah dengan 0,5 berarti 3,5. Jadi kita peroleh hasil pengukurannya, skala utamanya 3,5, skala noniusnya 27 ya. Di sini 25, 26, 27. Di garis ke-27 ini merupakan skala yang berimpit dengan skala utamanya. 27 dikali dengan angka ketelitiannya yaitu 0,01, hasilnya adalah 0,27. Maka 3,5 ditambah 0,27 sama dengan 3,77 mm. Nah, itu dia cara membaca skala maupun mendapatkan hasil pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.